Manga One Piece chapter 1122 yang konon kabarnya akan berjudul Ketika Waktunya Sudah Tepat dibuka dengan memperlihatkan lebih banyak lagi reaksi dari berbagai belahan dunia menanggapi isi podcastnya Vegapunk. Mayoritas dari mereka terlihat mulai khawatir kalau negeri mereka bisa jadi akan tenggelam ke dasar lautan. Sementara para bajak laut justru terlihat bersemangat karena berpikir mereka punya peluang untuk mengklaim seisi dunia. Sementara itu di rumah sakit Angkatan Laut, Koby terlihat merenung mengingat-ingat momen saat dirinya berdiskusi dengan Luffy terkait apa itu artinya menjadi seorang raja bajak laut bagi Luffy. Saat itu Luffy sebenarnya ingin menjelaskannya secara gamblang segamblang-gamblangnya terkait cita-citanya itu, tetapi justru Koby yang memotong dan menghentikannya di tengah jalan. Setelahnya adegan berpindah ke Karaibara Island untuk melihat Buggy yang sedang membakar semangat para anak buahnya. Seperti biasa, dengan gaya sok-sokan optimis dan membumi, Buggy bilang, "Dunia ini akan menjadi milikku, jangan mengada-ngada, dunia ini akan menjadi milik kita semua." Pidatonya itu pun kemudian disambut dengan sangat meriah oleh seluruh simpatisannya, sementara Krokodil selaku oligarki yang ada di belakangnya terlihat marah dan menyuruh Buggy untuk segera masuk dan duduk saja di dalam. Selanjutnya adegan berpindah ke sebuah kapal di tengah lautan untuk melihat Van Augur dan Katarina Devon yang sedang OTW pulang ke Beehive Island. Di tengah perjalanan, Devon menghubungi Kurohige via Dendenmushi untuk melaporkan tentang Karibo. Devon bilang dia bisa membunuh Karibo kapan saja jika Kurohige mau. Namun Kurohige bilang bawa saja dulu dia ke kandang. Jika informasi yang dia bawa ternyata tidak worth it, maka dia sendiri yang akan mengeksekusinya. Adegan kemudian berpindah kembali ke Egghead Island di mana pidatonya Vegapunk sepertinya akan berlanjut kembali. Namun saat Vegapunk baru menyebut nama Joy Boy, sinyal podcastnya tiba-tiba langsung terputus. Dan kali ini jaringannya sepertinya akan terputus secara permanen karena disebabkan oleh serangannya Gorosei Mercury kepada robot raksasa Emmet yang bodinya sudah rusak, yang pada akhirnya berhasil menghancurkan Dendenmushi broadcast yang Vegapunk simpan di dalamnya. Di waktu yang sama, Gorosei Venus terlihat terbang berlari mengejar Thousand Sunny, sedangkan Gorosei Saturn yang ternyata masih tidak nyebur juga ke dalam laut, terlihat mulai meregenerasi kembali tubuhnya di pantai. Tidak lama berselang, Gorosei Venus, Jupiter, dan Mercury terlihat bersama-sama menyerang kapal bajak laut raksasa Elbaf serta Thousand Sunny yang posisinya sudah nyaris mendarat sempurna di permukaan laut. Di momen yang sangat kritis itulah robot raksasa Emmet bangkit kembali dan terlihat seperti akan mencabut sesuatu dari pinggangnya. Emmet kemudian terlihat meminta maaf kembali kepada Joy Boy, lalu dengan berat hati menerima kenyataan kalau Joy Boy yang asli pasti sudah meninggal. Namun melihat Luffy terlihat sangat mirip dengannya, Emmet jadi teringat kembali dengan kejadian di hari itu, di mana Emmet merasa telah gagal membantu Joy Boy untuk menjadi seorang raja. Emmet lalu kembali berbicara kepada Luffy dan menanyakan siapa namanya. Dan seperti biasa, Luffy menjawab, "Aku Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut." Emmet terlihat sedikit tersentak begitu mendengar ada inisial D di dalam namanya Luffy. Namun alih-alih ada bocoran informasi lagi terkait misteri tentang inisial D dari masa lalunya dengan Joy Boy, Emmet justru terlihat langsung menarik sesuatu dari pinggangnya yang membuat simpul tali yang ada di dalam tubuhnya terlepas. Lalu tiba-tiba kilatan hitam yang sangat besar dan kuat terpancar dari tubuhnya Emmet dan membuat mayoritas marinir yang sedang bertugas di Egghead Island langsung pingsan di tempat. Luffy terlihat sangat syok menyadari robot raksasa yang ada di depannya itu ternyata memiliki Haoshoku Haki. Emmet lalu mengucapkan terima kasih kepada Luffy karena sudah memberinya kesempatan untuk mendengar kembali irama jedak-jeduknya Joy Boy yang membuatnya jadi bisa bernostalgia. Dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Emmet kemudian melepaskan ledakan Haoshoku Haki yang sangat kuat yang efeknya menyebar ke seluruh pulau Egghead dan perairan di sekelilingnya. Sebagai kata-kata perpisahan, Emmet bilang kepada Luffy, "Tolong jangan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati." Para Vice Admiral yang ternyata tidak ikutan pingsan terlihat ngah-ngoh memikirkan ledakan Haoshoku Haki yang sangat kuat yang mereka rasakan itu berasal dari siapa. Nah, akibat dari ledakan Haoshoku Haki itu, para Gorosei jadi terlempar jauh dan berubah kembali ke wujud manusia mereka. Dan ajaibnya, Gorosei Jupiter, Mercury, Venus, dan Mars tiba-tiba saja sudah terduduk lemas di kamar mereka di Marijoa. Hanya Gorosei Saturn saja yang terlihat masih berada di Egghead Island. Sementara di Taman Bunga Marijoa, Imusama tampak duduk lemas dan berteriak keras yang membuat pelayan pribadinya terlihat agak khawatir. Adegan kemudian kembali ke perairan di sekitar Egghead Island untuk melihat Thousand Sunny yang sudah berhasil mendarat dengan selamat di permukaan laut dan sudah mulai berlayar kembali menyusul kapal bajak laut raksasa Elbaf. Baik mereka yang berada di atas Thousand Sunny maupun yang berada di atas kapal bajak laut raksasa Elbaf, semuanya terlihat sangat terkejut karena semua monster yang menyerang mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Para raksasa juga terlihat sangat bingung bagaimana bisa sebuah robot menggunakan haki dan kenapa hakinya itu bisa membuat orang-orang menghilang.
Di momen yang sama, di pesisir pantai Pulau Egghead, kita bisa melihat Gorosei Saturn berdiri di depan puing-puing dari badannya Emmet. Sebuah cerita flashback dari Emmet dan Joy Boy kemudian menjadi penutup di akhir chapter. Dalam flashbacknya Emmet itu terlihat siluet Joy Boy yang sedang duduk di atas bukit sedang berbicara kepadanya. Dilihat dari siluetnya, tampaknya Joy Boy memakai semacam jubah dan sebuah topi jerami. Sedangkan Emmet memakai jubah yang mirip dengan yang dipakai oleh Dory dan Brogy. Joy Boy bilang dia akan mengekstrak Haoshoku hakinya yang paling kuat dan akan menyegelnya di dalam tubuh Emmet. Tapi Joy Boy mewanti-wantinya agar kekuatannya itu hanya Emmet gunakan ketika waktunya sudah tepat. Emmet bilang dia tidak menginginkan hal itu. Joy Boy kemudian menjelaskan kalau suatu hari nanti dia pasti akan mati. Tetapi Emmet masih akan tetap hidup dalam waktu yang jauh lebih lama. Sehingga akan datang masa di mana dirinya tidak lagi bisa datang untuk menolong Emmet. Jika suatu saat nanti nyawanya dalam kondisi terancam, atau nyawa orang-orang yang ingin dia lindungi yang terancam, maka Emmet boleh melepaskan simpul hakinya itu. Meski begitu, Emmet masih terus mencoba untuk mengelak dengan mengatakan kalau jika dirinya berada dalam bahaya, Joy Boy pasti akan selalu datang untuk melindunginya. Selayaknya ayah bagi seorang Emmet, Joy Boy kemudian mengatakan kalau dirinya pasti akan selalu datang untuk menolongnya, meski harus datang dari masa lalu. Mendengar perkataannya Joy Boy itu, cahaya di matanya Emmet langsung berubah bentuk karena saking bahagianya. Emmet terlihat sangat senang menerima kompresan haki di dalam tubuhnya, karena baginya itu seperti selalu bersama dengan Joy Boy sepanjang waktu. Joy Boy kemudian bilang, tentu saja, tapi yang sedang kita bahas ini adalah sesuatu yang sangat jauh di masa depan, bukan? Di halaman terakhir chapter, kita bisa melihat robot raksasa Emmet yang ada di Egghead Island, cahaya di matanya mulai meredup. Ditambah dengan kata-kata kesepian yang dia ucapkan, membuat adegan ini seolah menjadi akhir dari perjalanan hidupnya Emmet. Hal itu semakin diperkuat dengan perkataan dari sang editor yang berbunyi, dan dia pun tertidur bersama dengan kenangan indahnya. Spoiler pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1122 rilis, minggu depannya manga One Piece akan libur lagi. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.